terpesona mata namun percuma. Kau anggap bercinta hanya tawa canda, ajakku bermanja dan pergi begitu saja. Ditelan bumi, nyanyian hati, serenata jiwa yang lara sunyi. Aku pulang, terbenam sudah mentari hati. Aku pulang, gugur lagi asmara mewangi. Sorak gelora hati menepi, tak ada bintang-bintang menari. Guys, aku nggak ngerti kok. Apaan tuh? Gimana sih caranya mekanisme penyusunan surat dakwaan tuh? Menurut sumber yang aku baca ya kak, penyusunan surat dakwaan itu ada beberapa hal yang penting sih. Nah salah satunya tuh ada identitas terdakwa, kayak ada nama lengkap, terus tempat tanggal lahir juga. Nah itu segitu aja sih yang aku tahu. Terus ada nih dalam penyusunan surat dakwaan itu ada juga tindakan pidana. Tindakan pidana itu isinya deskripsi singkat tentang tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga pasal-pasal hukum yang mengaturnya. Oh gitu, oke deh, makasih. Tapi tahu nggak sih apa itu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan? Setahu aku nih, alur limpahan perkara pidana ke pengadilan tuh yang pertama tuh ada penemuan ya. Kayak gimana ya, kayak perkara tuh dimulai dengan penemuan tindak pidana dah, atau kayak penangkapan oleh penegak hukum kayak polisi gitu. Betul. Setahu aku juga ada penangkapan yang dilakukan berdasarkan bukti atau laporan yang udah ada dari pihak-pihak yang berperkara. Setahu aku nih, habis dari tahapan penemuan itu ada tahapan penyelidikan. Jadi tahapan penyelidikan itu dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti, contohnya seperti melibatkan interogasi saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta pengumpulan barang bukti. Mungkin yang tahu kelanjutannya? Nah, berdasarkan materi yang aku baca di internet, untuk setelah tahap penyelidikan itu ada tahap penuntutan, di mana tahap penuntutan itu sudah ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung sebuah dakwaan. Jaksa penuntut umum dan penuntut lainnya akan memutuskan untuk menuntut pelaku ke peradilan. Nah, pada tahap ini pelaku itu dapat ditahan ataupun dilepaskan dengan jaminan. Setelah itu, hakim akan memutuskan apakah pelaku tersebut dapat dikatakan bersalah ataupun tidak. Nah itu kan sebagiannya. Terus ada juga yang namanya tuh divonis. Jadi divonis ini tuh jika pelaku dinyatakan bersalah dan hakim akan menjatuhkan vonis atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman yang lain yang selayak yang dilakukan oleh perbuatannya. Kok aku masih nggak paham ya? Daripada bingung-bingung, mending langsung ke kejaksaan aja yuk. Boleh? Yuk. Sorai gelora hati menepi, tak ada bintang-bintang menari. Sendiri lagi. Atas kehadirannya di kantor Kejaksaan Buleleng berdasarkan surat permohonan wawancara ya, pengambilan data yang kami terima, kiranya apa yang bisa kalian butuhkan untuk hukum acara pidana? Terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi di sini kami ingin tanya tentang bagaimana mekanisme penyusunan surat dakwaan. Mekanisme dari penyusunan surat dakwaan tentunya kami mengacu pada hukum acara di Indonesia ya. Kemudian ada SOP ya, ada pedoman-pedoman yang kami peroleh dari pusat, dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang terbaru pedoman penanganan perkara ya, ini nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Jadi semua penanganan perkara bukan hanya pembuatan surat dakwaan, pembuatan tuntutan maupun penelitian berkas perkara, semua berpedoman pada pedoman 24 tersebut. Bagaimana strategi jaksa penuntut umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan?
Ya tentunya untuk meminimalisir kami di sini sebelum sampai perkara ataupun dakwaan itu dibuat tentunya ada saringannya. Jadi ketika jaksa peneliti mengajukan suatu rencana surat dakwaan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang pertama oleh kepala subseksi. Tentunya karena di sini sudah lengkap ada kepala subseksi pra penuntutan dan kepala seksi penuntutan dan eksaminasi. Jadi ketika perkara hendak dilimpah, tugas pertama setelah jaksa penuntut umum ataupun jaksa peneliti selesai membuat rencana dakwaan akan dikirim atau diteruskan kepada kepala subseksi. Kepala subseksi penuntutan demikian pun akan meneruskan kepada kepala seksi. Nah, kepala seksi pun akan meneruskan ke Bapak Kajari. Nah, muaranya terakhir di Bapak Kejari. Nah, di Bapak Kejari lah akan memutuskan apakah perkara itu akan ataupun dakwaan itu sudah sesuai dengan koridornya, yakni cermat, jelas, dan lengkap. Kalau sudah cermat, jelas, dan lengkap, sudah dilimpah. Lalu bagaimana proses pelimpahan berkas perkara ke peradilan? Proses pelimpahan perkara kami juga selain menggunakan sistem untuk saat ini masih menggunakan hard copy ya. Tentunya kalau hard copy sebagaimana kita ketahui penyerahan tanggung jawab dari penuntut umum kepada pengadilan tentunya ada tanda terima ya, ada surat pengantar, ada satu berkas perkara, kemudian ada namanya bukti penyerahan tersangka dan barang bukti dengan kode kami P33 dan P34. P33 adalah pelimpahannya, bukti pelimpahan. P34 adalah bukti pelimpahan barang bukti. Nah, itu untuk perkara yang meliputi orang dewasa. Jadi begitu. Dengan pelimpahan tersebut diharapkan dapat secara legalitasnya dapat memastikan bahwa sudah terserahkan, sudah dijamin, artinya sudah ada hitam di atas putih. Kalau zaman dulu kan mungkin penyerahan dengan limpahkan begitu saja. Selain itu, selain hard copy yang sebagaimana manual telah jalan sudah sekian tahun sudah berlangsung, kami sekarang dengan instansi terkait juga memiliki kerjasama software, artinya sistem terpadu. Selain SPPTI namanya sistem penanganan perkara secara terpadu yang meliputi penyidik, penuntut umum, pengadilan, lapas, kemudian instansi terkait lainnya. Jadi dengan adanya sistem itu perkara itu tidak akan mengendap, perkara itu tidak akan selesai di satu tempat, satu titik sepanjang belum ada penghentian baik itu SP3 maupun SP2. Jadi perkara itu akan terus dipantau, saling memantau begitu. Nah, SPPTI itu kemudian ada turunannya namanya e-berpadu. E-berpadu adalah proses registrasi secara software ya, secara media ke instansi. Jadi e-berpadu itu membuat data secara elektronik. Berkas seutuhnya masuk e-berpadu, nanti jaksa juga melakukan konfirmasi melalui e-berpadu. Jadi dengan mengklik berkas software dengan berkas hardware itu ada dua yang dilimpah, berkas software dan berkas hardware. Itu prosesnya dilimpah. Setelah dilimpah, setiap hari akan dikeluarkan penetapan sama hakim. Dengan dasar penetapan kami membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim. Apakah acara tersebut dilakukan secara pemeriksaan biasa, cepat atau singkat? Apa lagi mau ditanya? Tanyakan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelimpahan berkas? Pelimpahan berkas itu kan penahanan, terkait penahanan. Namun secepat mungkin berkas dapat dilimpahkan. Sekarang penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik besoknya sudah bisa. Kenapa? Karena mengingat asas peradilan kan asas cepat, singkat, dan biaya murah. Jadi sehari pun bisa. Kalau hari ini tahap 2 besok, sekarang mau limpah juga tidak masalah. Karena dasarnya asas peradilan cepat, singkat, dan biaya murah. Karena semakin perkara itu semakin lama, maka membutuhkan biaya semakin lama.
Kalau penahanannya 20 hari ini yang normal ya. Jadi jaksa atau penuntut umum memiliki penahanan itu tingkat pertama itu 20 hari. Sebelum habis 20 hari, ya 14 hari, 15 hari sudah dilimpah. Biasanya sebelum 14 hari sudah kami limpah. Apa lagi? Apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelimpahan berkas ke pengadilan? Persyaratan tertentu. Persyaratan seperti apa? Mungkin yang tidak ada strategi khususnya gitu. Baik, apabila perkara tersebut merupakan perkara yang dianggap ringan, bukan dipiling ya, terkait restoratif justice, kami biasanya kalau lihat dari segi perkara yang ancaman pidananya tidak melebihi 5 tahun, kerugiannya tidak melebihi 2,5 juta, ataupun dia bukan residivis, biasanya kami melakukan upaya terlebih dahulu. Namun upaya itu bisa terlaksana ketika sudah dalam penyidikan biasanya masih sudah sudah ada surat pernyataan. Biasanya kan kita dalam meneliti suatu berkas perkara, oh ini kayaknya mau damai, dalam artian kerugiannya tidak terlalu tinggi, bukan residivis, dan syarat-syarat restoratif justice sebagaimana ditentukan dalam 15/2020. Jadi itu salah satu upaya sebagaimana asas ultimum remedium, karena pidana kan bukan upaya terakhir. Mungkin itu aja loh Pak, pertanyaan dari kita kali ini. Itu ya, salam ya buat semua ya di sana ya. Makasih banyak Pak untuk waktunya. Oke, semoga sukses ya, rajin-rajin kuliah, jangan nikah dulu. Ya, pokoknya semangat, semoga sukses.